saja yang terkasih, kita berada di bulan Kitab Suci Nasional dengan tema besar Tuhan Yesus adalah teman seperjalanan kita. Kita diajak untuk menemukan sesuatu dalam situasi saat ini. Apa yang ditemukan dalam perjalanan hidup manusia saat ini? Yang dialami adalah pandemi corona yang menimbulkan kecemasan, kegelisahan, penderitaan, bisa juga keputusasaan. Nah, pada renungan yang pertama ini kita akan menemukan bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi yang berputus asa. Kita diajak untuk melihat pribadi Yesus yang selalu hadir di tengah-tengah kesulitan dan keputusasaan, di tengah ketidakberdayaan. Kita tahu bahwa begitu banyak orang mengalami batas kemampuan untuk bertahan karena kesulitan ekonomi, karena sakit berkepanjangan, karena tidak mau dikeluarkan dari pekerjaan, atau karena situasi lainnya. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi bagian dari perjalanan kita. Tapi selain itu, sebagai remaja, kita juga dipanggil untuk menjadi sahabat bagi yang lain. Bagaimana sahabat? Sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Pasti yang pertama adalah berani hadir, bukan hanya pada saat senang, tetapi juga pada saat susah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak mengambil pilihan-pilihan seperti itu. Maka mari mendalami materi pada bagian pertama dari renungan kitab suci kita. Yesus menjadi teman perjalanan bagi yang berputus asa. Selamat mengikuti, selamat mendalami, dan semoga bermakna. Suka
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai macam pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui permenungan ini, kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu. Sebab Engkau datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ada dua hal yang dapat kita renungkan bersama-sama, yaitu kita sebagai murid dan Yesus yang menjadi sahabat bagi kita. Teman-teman remaka, tentu sebagai murid ataupun sebagai manusia, kita juga pernah mengalami permasalahan ya, permasalahan hidup yang kita alami. Murid-murid Yesus pun juga mengalami hal serupa ketika ada di tengah badai, mereka dihadapkan oleh ketakutan dan gelombang. Kita pun dalam hidup juga pasti pernah mengalami suatu permasalahan. Untuk anak-anak remaka, dapat kita lihat bersama berdasarkan pengalaman ketika remaka ataupun masa-masa SMP dan SMA, kita mencari jati diri kita. Seperti apakah jati diri kita yang
menjadi milik kita sendiri. Namun ketika kita mau mencari jati diri, itu banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, baik itu dari keluarga, sekolah, pergaulan, asmara, ataupun ejekan atau hinaan dari orang lain. Misalkan dalam keluarga, kita juga kadang muncul sikap ini teman-teman, sikap iri hati. Ketika ada orang lain yang lebih cantik, ada orang lain yang lebih ganteng, kita biasanya iri, kok bisa ya dia ganteng, kok bisa ya dia cantik, kok bisa ya keluarganya dia kaya atau bagaimana. Itu biasanya menjadi permasalahan bagi diri kita dan akhirnya kita tidak menerima diri. Ataupun di sekolah, ketika belajar dari segi akademik, kita tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang serupa dalam hidup. Teman-teman bisa melihat dalam diri masing-masing. Untuk menghadapi permasalahan ini, kita juga belajar dari Petrus yang datang kepada Yesus. Jadi kita harus datang kepada Tuhan Yesus kalau kita mengalami suatu permasalahan. Jangan kita datang ke hal-hal yang lain. Datanglah kepada Yesus. Kita meminta tolong kepada Yesus. Meminta tolong itu suatu bentuk permohonan kita kepada Yesus agar kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, Yesus sebagai sahabat kita, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan tadi, Yesus itu menghampiri kita bahwa Yesus itu peduli dengan kita. Ketika para murid diterpang badai, Yesus datang menghampiri, meredakan badai itu. Dan juga berarti dalam permasalahan hidup kita, Yesus pun juga demikian. Makanya kita jangan takut. Ketika ada masalah, kita jangan takut. Jangan menyerah. Karena apa? Karena Yesus akan menyertai, akan menemani kita, akan menolong kita, akan menenangkan hati kita. Dan yang pasti, Yesus akan menyemangati kita untuk kita semakin lebih maju dan menjadi lebih baik. Jangan kemudian teman-teman ketika dihadapkan suatu permasalahan, teman-teman mengambil langkah yang negatif, misalkan tidak menerima diri, kemudian minder, kemudian misalkan lagi dengan hal-hal yang negatif lainnya, memakai narkoba ataupun merokok. Itu akan merugikan diri teman-teman. Oleh sebab itu, Yesus yang berbaik hati sudah mau menjadi sahabat kita, sudah mau menemani kita, sudah mau menenangkan hati kita, mengajak kita untuk jangan takut, jangan menyerah, dan selalu menyertai kita. Pasti kita akan bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, jangan mencari hal-hal yang negatif, tindakan yang negatif untuk mengatasi permasalahan kita. Nah, bagaimana cara kita supaya menjadi sahabat Yesus? Tentu kita harus mengenal Yesus itu sendiri. Dengan cara berdoa, dengan cara membaca Alkitab, dengan mengasihi sesama, mengasihi Yesus, mengasihi gereja, terlibat dalam hidup gereja, menjadi misdinar, ikut dalam kegiatan remaka, ikut dalam kegiatan yang hal positif. Di situ kita akan menemukan Yesus. Di situ kita bisa menjadi sahabat Yesus. Dan yang paling utama adalah kita mencintai Yesus itu sendiri sebagai Tuhan kita. Begitu ya teman-teman remaka. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, datanglah kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah sahabat kita yang akan menemani kita, yang akan menyemangati kita, yang akan menyertai kita, yang membebaskan kita dari permasalahan. Yakinlah bahwa Tuhan adalah sahabat yang selalu menemani kita. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil dan renungan kita pada hari ini, sebagai aksi saya mengajak teman-teman remaka untuk mencari atau berfoto
cari foto yang terbaik, kemudian di foto itu diedit tulisan dari ayat kitab suci yang mengena di hati teman-teman. Setelah selesai, nanti di-upload di Instagram masing-masing atau di Facebook, dan jangan lupa ditandai ya, tandai di gereja kita, yaitu gereja Santo Petrus dan Paulus Baturaja. Terima kasih, selamat membuat aksi yang menarik. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, lebih baiknya kita menutupnya dengan doa lagi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu. Berjalanlah bersama kami sebagai seorang sahabat yang setia, agar kami bisa bangkit ketika kami susah, sedih, kecewa, dan putus asa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional.